Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba lihat lagi gitu, baca sekilas gitu. Apa sih gitu? Buku ini buku wakaf dari Ustadz Ahmad Sarwar LCMA dari rumahfikih.com. Yang tertarik silahkan download di rumahfikih.com ya. Ini judulnya tentang sholat qashar jamak gitu ya. Ini buku ini termasuk yang banyak yang download sama bacanya gitu ya. Ratingnya lumayan tinggi di rumahfikih.com. Ya, moga-moga yang tertarik bisa belajar lebih lanjut kayak gitu, bisa download bukunya, bisa tanya ke ustadznya, bisa lihat ceramah ustadznya gitu. Ustadz mana aja ya, yang penting terpercaya gitu. Insya Allah nih rumahfikih.com nih terpercaya nih, saya sering jadikan rujukan nih Ustadz Ahmad Sarwat nih, Masya Allah. Walaupun saya secara langsung belum pernah ketemu sama beliau ya, moga-moga kalau ada yang tertarik itu bisa belajar langsung sama beliau nih, Masya Allah. Kita coba lihat dari buku beliau nih isinya apa aja gitu ya. Moga ya, kalau yang penasaran nggak sempet lihat PDF-nya langsung ya, lihat video YouTube ini mungkin bisa kepincut gitu, bisa baca langsung bukunya, juga bisa belajar lebih banyak gitu ya. Kita coba lihat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih dijelasin di sini tentang sholat qashar jamak gitu ya. Bab 1 dijelasin tentang sholat qashar, pengertiannya secara bahasa dan istilah, masyru'iyahnya apa, itu berdasarkan Quran dan Sunnah ya, qashar dan itmam itu apa aja gitu ya. Kemudian hukumnya apa, wajib sunnah pilihan, kriteria safar yang membolehkan qashar tuh kayak gimana gitu. Kemudian penyebab dibolehkannya qashar dan berakhirnya qashar tuh apa gitu ya. Kudu tahu ilmunya ya, memang perlu kudu belajar yang kayak gini. Kemudian tentang sholat jamak juga dijelasin apa bedanya gitu ya dengan qashar, pengertiannya secara bahasa dan istilah, dalil-dalilnya apa aja ya, pembagian sholat jamak atau kayak gimana gitu. Sholat yang boleh dijamak kemudian berdasarkan waktu pengerjaannya kayak gimana, ada jamak takdim, takhirnya pasti kita sering dengar nih gitu ya, tapi kayak gimana gitu ya, secara ilmu gitu, secara dalilnya gitu, secara penjelasan ulamanya kita bisa kudu baca nih buku. Kemudian sebab-sebab dibolehkannya jamak apa aja gitu ya, haji, safar, sakit, hujan. Kemudian ada juga nih tentang hujan nih, banyak nih dalil-dalilnya, ada penjelasan berbagai mazhab juga dibahas tuh kayaknya, detail juga kayaknya. Kejadian yang tidak memungkinkan, ketentuan jamak takdim, ketentuan jamak takhir, menjamak Jumat dengan asar kayak gimana, boleh nggak bolehnya gitu ya. Kemudian jamak syur'i, kedudukan sunnah qobliyah dan ba'diyah dalam jamak ya. Sorry kalau ada salah-salah sebut. Ya, kita coba lihat secara singkat gitu buku 72 halaman tuh kayak gimana isinya. Kalau yang tertarik download aja, baca, pahami gitu dengan detail. Nggak tahu tanya tuh, tanya kiai, tanya ustadz ya. Sekarang kita coba lihat buku ini biar ada gambaran lah gitu, isi buku ini kayak gimana gitu ya. Ini bab 1 soal qashar, tentang pengertiannya dijelasin secara bahasa, secara istilah kayak gimana ya. Istilah itu secara definisi biasanya. Kemudian masyru'iyahnya di Quran dan Sunnah kayak gitu ya. Bisa dibaca di situ dalil-dalilnya, lumayan banyak nih ya. Butuh waktu nih. Kemudian qashar dan itmam gitu ya. Para ulama berbeda pendapat tentang yang manakah sholat yang asli, apakah aslinya 2 rakaat lalu kemudian ditambah menjadi 3 dan 4 rakaat ya. Dibacalah di sini nanti dari jumhur ulama. Kemudian mazhab al-Hanafiyah pendapatnya kayak gimana. Kemudian hukum, ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada yang pilihan opsional. Kemudian kriteria safar yang membolehkan qashar ya, niatnya, jarak gitu ya, ada jumhur ulama kayak gimana gitu kan. Ada yang menjelaskan jarak 3 hari perjalanan, coba jadi baca lebih detail. Ada yang tanpa batas minimal gitu. Kemudian ada hukum yang mubah sifatnya itu, kemudian melewati batas tempat tinggal, punya tujuan pasti, coba dibaca lebih detail. Kemudian penyebab diperbolehkannya qashar dan berakhirnya, coba lihat lagi ya ini ya, penyebab dibolehkannya apa, penyebab habisnya kebolehan qashar apa gitu ya, lebih detail ya. Kemudian sholat jamak berikutnya yang nomor 2 nih, bab 2, secara bahasa, secara istilah, dalilnya dibahas ya, pembagiannya dibahas di sini ya. Macam-macam sebab dibolehkannya, haji, sakit kayak gimana sih gitu, kalau sakit kayak gimana gitu, boleh nggak bolehnya kayak gimana. Kemudian hujan,
dalilnya dijelasin gitu ya. Masya Allah nih, lumayan ya, luar biasa nih. Sempatkan waktu buat baca nih. Insya Allah saya nanti sempatkan waktu baca lebih detail juga nih ya. Kudu tahu nih kayak gini ya. Penjelasan dari mazhab Al-Hanabilah, kemudian tabel perbedaan mazhab dijelasin tuh. Boleh nggak bolehnya gitu ya. Kemudian safar kayak gimana kalau dalam perjalanan, ya nggak sih? Kejadian yang tidak memungkinkan gitu ya. Penentuan jamak takhir ya, menjamak Jumat dengan asar kayak gimana, boleh nggak sih gitu. Nah, kalau penasaran baca nih bukunya, coba dilihat lagi lebih detail nanti. Oke. Nah jadi ini buku wakaf dari Ustaz Ahmad Sarwat. Kalau tertarik lihat di rumahfikih.com. Ada channel YouTube-nya juga, ada channel YouTube sekolahfikih.com juga yang mau belajar lebih detail kayak gitu ya. Ada forum tanya jawabnya, masya Allah gitu. Silahkan kalau tertarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.